Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah virtual, mobil khusus yaitu kajian kitab putih yang hari ini bisa bergabung, yaitu kitab atau buku dari Reading the Quran, tulisan dari Ziauddin Sardar. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi para jamaah Zoomiyah dan para pemirsa di rumah dan yang ada di studio, saya ingin memberikan review sedikit tentang minggu yang lalu, tentang apa sih arti dan pentingnya kajian kitab putih ini. Kajian kitab putih sebagaimana minggu yang lalu disampaikan bahwa ingin membahas tentang Al-Quran, reading the Quran, tulisan dari Ziauddin Sardar, bagaimana kita dekat dengan Al-Quran supaya kita dapat perspektif yang baru. Kenapa disebut kitab putih? Karena memang penjelasan dan interpretasi dari Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Inggris. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman and Rahim derive from the same root word, which is appropriate since we are to remember that God is one. Jadi kata Ziauddin Sardar, menurut penulis ini, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu diperluas dari akar yang sama. Ini menunjukkan sesungguhnya Allah itu satu, Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Yet multifaceted beyond our imagination. Muslim scholars have given great attention to the significance of these two words. Jadi banyak di luar dugaan kita, semuanya banyak ilmuwan Muslim yang mengkaji dan memperhatikan tentang makna dari Rahman dan Rahim. Rahman has the meaning of warmth as well as kinship, relationship, loving kindness, mercy, and nourishing tenderness. Jadi kata Rahman itu mempunyai arti yang sama, yaitu rahim sekaligus kebaikan, hubungan, cinta sesama manusia, kasih sayang, dan mengasuh sesama manusia. What could be more feminine attribute than a warm? Nampaknya kata Rahman ini lebih menunjukkan makna feminis, gitu kira-kira kata Ziauddin Sardar. It is the most ambiguous reminder of the folly of thinking of God in simplistic gender terms. Jadi seolah-olah Ziauddin Sardar memaknai Rahim ini bahwa Ar-Rahim itu karena dikaitkan dengan Rahim, Rahman dan Rahim itu terkait dengan Rahim, seolah-olah ini ingin menunjukkan makna feminitas di dalam Al-Quran. And the connotation of coming from the derivation are indicative of the relationship of God to His creation. Jadi ingin makna konotasinya, makna kiasan dari kata Rahman adalah bahwa hubungan Allah dengan ciptaannya itu adalah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, hubungan yang sangat dekat. Kira-kira seperti itu.
Essentially, the scholars see these terms as defining what is inherent in God, the attributes of overflowing love and mercy from which all creation comes. Translating Rahman as merciful to all is the best way to indicate that all creation shares equally in this mercy, without regard to anything we do or ask, no matter who we are, believers or not, Muslim followers of other faith or of no faith. God makes no distinction and it's ever ready to forgive. Jadi menurut Ziauddin Sardar, kata Rahman itu adalah justru makna terbaiknya adalah merciful to all. Jadi dari makna kata yang di depan tadi, kata Ziauddin Sardar, yang paling tepat memaknai kata Rahman adalah merciful to all. Jadi ini adalah kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, kepada siapa saja. Nah, baik yang beriman atau yang tidak beriman, Muslim dengan berbagai macam aliran, itu semuanya mempunyai mendapatkan rahmat berupa rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah justru di situ juga ingin menegaskan Allah is ever ready to forgive. Jadi kalau semua melakukan kesalahan dan minta maaf, Allah juga akan memberikan maafnya. Mari kita simak yang kedua, the next paragraph. Rahim is seen as introducing an active connotation. Jadi Rahim difahami sebagai sarana untuk memperkenalkan atau sebuah perkenalan dalam makna konotasi yang aktif. It is the beneficence that has be earned through good deeds when we respond to God's guidance on how to live, endeavor to build a better world by putting into practice as much we can understand and replicate of God's goodness and guidance. Then we are rewarded and strengthened in our activities by God's beneficence. Menurut Ziauddin Sardar, bahwa kata Rahim ini sungguhnya memberikan implikasi makna yang berarti aktif. Jadi kalau tadi Rahman kita tidak ngapa-ngapain itu Allah. Kita diam saja. Tadi diam saja. Apakah kita beriman? Tadi kita Muslim atau kafir? Apa warna kulitnya? Kalau kita Muslim, apapun organisasinya. Nah kira-kira itu semuanya itu langsung dapat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau rahim, ini pemahaman yang baru menurut saya. Jadi kita akan mendapatkan rahmat berupa rahimnya Allah menurut Ziauddin Sardar manakala kita melakukan aktivitas. Jadi aktivitas itu, jadi seorang yang melakukan aktivitas, perbuatan, ketaatan, jadi mengikuti perbuatan baik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pemahaman yang lain bahwa kenapa disebut rahim itu besok di akhirat Muslim itu mendapatkannya, karena memang itu adalah khusus hasil perbuatan ketika hidup di dunia. Perbuatan iman, perbuatan melakukan taat kepada petunjuk Allah, taat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka perbuatan yang aktif seperti itulah besok akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai kemanfaatan dari sebuah tindakan itu rahim. Jadi pahala yang diberikan atas orang yang melakukan perbuatan baik itulah disebut rahim. Kalau kita yang rahman tadi, kita tidak ngapa-ngapain, kita tiba-tiba dilahirkan di Indonesia, kita tiba punya
mata dua dan macam-macam, semuanya itu merupakan rahman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. The good and bad may benefit equally from the fact that God is Rahman. Jadi ketika orang melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk di dunia dan Allah seolah-olah membiarkannya, ya, karena memang itu bukti bahwa Allah adalah Maha Rahman gitu. Tapi kalau dilihat dari Maha Rahim, tentu yang baik nanti akan mendapatkan baik, yang buruk akan memperoleh balasan yang buruk. Itulah Rahim. But the fact that He is also Rahim means that His future beneficence is a function of His justice. Nah, ini lebih menarik lagi. Jadi rahim, sifat rahim itu menunjukkan keadilan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia tidak berbuat baik, maka dia hanya mendapatkan rahman. Nah, gitu kira-kira. Berikutnya, God is compassionate to its according to our action. Ini bagus lagi ya, sederhana tapi menarik. Allah itu sangat sayang kepada setiap tindakan kita. Di ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi sangat bagus ini ya. Jadi God is compassionate to it's according to our action. Jadi Allah itu sangat maha penyayang atas semua tindakan-tindakan kita. Jadi Allah, bahasa Jawanya itu Gusti ora sare. Jadi jangan khawatir untuk berbuat baik sekecil apapun, karena pasti Allah akan menilainya, pasti Allah akan menghargainya, pasti Allah akan memberikan penilaian. Unjust deed such as tyranny or undue exploitation of natural resources have consequences both in future time on earth and in the hereafter. Nah, ini menarik. Ketidakadilan, unjust deed, perbuatan yang tidak adil, seperti seorang tirani, misalnya dia mengeksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam, dia akan mempunyai konsekuensi baik di masa depan, baik itu di dunia maupun besok di akhirat. Saya kemarin pernah merenung dan mau membuat status, tapi saya masih mikir. Misalnya gini, saya ingin bertanya, saya bertanya pada diri sendiri terkait dengan bencana banjir saat ini ya. Saya melihat juga banyak pohon yang ditebang dan orang menebang pohon itu seolah-olah kita nanamnya itu bim salam bim, padahal untuk pohon tumbuh menjadi besar itu kan take time, ya, take long time, gitu ya. Butuh waktu yang sangat lama. Kemarin saya ingin buat status gini, apakah orang yang belum pernah menanam pohon selama hidupnya dan pekerjaannya adalah hanya menebang pohon, kira-kira udara yang dihirup itu halal apa haram? Nah, saya kira-kira, iya kan? Jadi coba itu mari kita pikirkan. Ini kan saya terinspirasi baca Ziauddin Sardar loh. Coba, unjust deed such as a tyranny or undue exploitation of natural resources. Jadi orang yang suka mengeksploitasi alam, tapi dia tidak pernah memperbaharuinya. Di setiap hari itu pekerjaannya nebang pohon, gitu kan? Nah, gitu kira-kira gitu loh. Nah, kita tidak pernah menanam satu pohon pun selama kita hidup. Sudah pernah menanam pohon belum? Sudah. Jadi para pemirsa harus mulai besok menanam pohon itu. Kira-kira supaya udara yang kita hirup itu adalah udara yang halal, tidak subhat lagi. Karena kita sudah berkontribusi kepada anak cucu kita bahwa kita memastikan udara yang kita hirup dari pohon-pohon yang sudah ditebangi itu, kita pastikan anak cucu kita akan juga menghirup udara yang segar karena kita menanam pohon. Nah, ini ya, yang saya sukanya kitab putih itu begitu, jadi kontemporer. Saya lanjutkan ya, ini menarik, udah mulai menarik ini. Saya makanya kepengen berbagi itu ketika baca buku ini itu,
manduk-manduk sendiri. Human existence is not merely in this world. Dalam pandangan perspektif, dalam menurut pendapat Ziauddin Sardar, manusia hidup itu bukan hanya di dunia, tetapi juga besok di akhiratnya. God brings His creation to completion not in the here. Jadi menarik ini. And now. Jadi bukan here and now. Lagi-lagi ya, bukan here and now, but the hereafter. Jadi saya lanjutkan tadi bahwa ciptaannya itu untuk bukan disiapkan oleh Allah, bukan hanya untuk ini dan saat ini, bukan di sini dan sekarang, tapi juga besok di akhirat. Jadi kita saat ini adalah makhluk bumi. Dan besok insya Allah kita makhluk surga. Di akhirat nanti. Ya harus yakin karena memang Allah tadi sudah memberi Rahman dan Rahim. Then He is the Lord of the Day of Judgment. Saya pikir ini jelas ya, Allah adalah hakim pada hari kiamat. Different people behave differently. Their culture and tradition vary. Yet all will have to account for their conduct on the day of judgment, when God will not be concealed, and it will become all too evident that God is the absolute master of all things. The moral challenge, the purpose of religion then is common to all, the same in each case, to do good as much as one is able. Nah, ini menarik lagi. No matter what one's culture or tradition, there will be a day when all different worlds and each member of those worlds will return to their source, the forgiving and just Lord, to receive that their individual share of reward and punishment. Ini tulisannya bahasa Inggris ya, tapi isinya sangat Qurani. Memang yang dibahas Al-Quran. Ya, gini nih, saya agak tersentuh ya, Masya Allah. Semoga kita istiqomah ya. Jadi tujuan agama menurut Ziauddin Sardar adalah sama meskipun kita berlatar belakang yang berbeda-beda, khususnya Islam di konteks ini. Misalnya kita dari latar belakang suku, ras, latar belakang keluarga, pendidikan, berbeda-beda semuanya. Tapi kata Ziauddin Sardar, tujuan agama hanya satu, yaitu mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan as many as possible, one is able. Jadi sebanyak mungkin orang melakukan kebaikan yang orang itu mampu melakukannya. Jadi mulia sekali. Jadi kalau belajar agama seperti ini kan tercerahkan, tidak dogmatis, tidak hitam putih, tidak halal haram, tetapi lebih mempunyai implikasi dari halal haram, dari sholat yang kita lakukan, dari puasa yang kita kerjakan, akan menjadi kekayaan spiritual untuk menjadi modal perbuatan sosial kita, gitu. Kira-kira seperti itu. Dan besok di akhirat ini Allah akan menjadi hakim sekaligus akan memberikan pahala, memberikan hukuman dan sekaligus reward, hukuman dan punishment. Akan memberikan reward itu pahala atau hadiah, dan punishment yaitu hukuman. Tinggal 2 paragraf, ini Al-Baqarahnya masih panjang. Religion begins by appreciating the awe and wonder of infinite. Establishing of our relationship to God inspires gratitude, humility, and admiration. But how can we, finite created beings, express these sentiments? How can one appropriately praise the infinite? Answer, in the word of the infinite himself. The whole Al-Fatihah is a prayer in which God teaches humanity how to praise him. Ada pertanyaan yang menarik, kira-kira gini arti terjemahnya. Gimana sih cara